kurangnya diri Allah Bismillah Allah Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa Habibi Rabbil Alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajit tahirat ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imam al-khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumi wa barakatih wa nafahatih wa madatih wa karamatih fid darini, amin. Hadis nomor 4414 diriwayatkan dalam kitab Imam Tabrani dari Sayyidina Ghalib bin Abhar. Status hadis dhaif. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu kussan, semoga merahmati oleh Allah akan seseorang yang bernama Kussan. Innahu, sesungguhnya Kussan, karena ada ia waktu hidup ala dini abi, atas agama bapakku Ismail bin Ibrahim alaihimassalam. Ahbab fillah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rahimallahu Kussan, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, tatarahamu ala Kussin, engkau mengucapkan, mendoakan rahmat kepada Kussan? Dia kan orang yang meninggal di zaman jahiliyah. Dia orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi katakan, "Na'am." Benar. Rahmat Allah meliputi Kussan karena dia memeluk ajaran Nabi Ismail alaihissalam al-Khalil. Dari beberapa jalur pernah diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, telah datang satu delegasi Abdul Qais bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya, ayyukum ya'rifu Qussa ibn Sa'idah al-Ayadi? Siapa di antara kalian yang mengenal Qus bin Sa'idah al-Ayadi? Mereka bilang, kulluna, semua kami tahu dengan dia. Nabi katakan, fama fa'al, apa yang dia lakukan? Maksudnya bagaimana keadaannya? Mereka menjawab, dia sudah mati, halak, dia sudah binasa. Kenapa dikatakan bahasa halak, bukan bahasa mat atau tufi, meninggal? Karena dia meninggal dalam agama jahiliyah, maka mereka gunakan bahasa halak. Seperti pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ammaka Aba Thalib qad halak. Wahai Muhammad, pamanmu Abu Thalib sudah halak. Padahal ayah beliau sendiri. Maka Nabi katakan, wahai Ali,
kamu mandikan dia, kamu kafani, kamu kuburkan. Artinya keluarga muslim boleh hukumnya memandikan jenazah non muslim, mengafaninya, menguburkannya. Yang tidak boleh menyolatkannya. Tapi kalau dia selenggarakan, itu nggak ada masalah, atas nama hubungan kekerabatan. Dalilnya adalah Sayyidina Ali menyelenggarakan jenazah ayahnya sendiri. Lalu Nabi katakan, ma ansahu bi'ukaz, sesuatu yang tidak menyebabkan ukaz, sesuatu yang menyebabkan kusal itu tidak dilupakan oleh masyarakat adalah ketika dia berada di pasar Ukaz. Pasar Ukaz itu ada pasar di Madinah, tempat penjualan onta. Dia menggunakan onta merahnya. Onta merah adalah simbol kekayaan. Berarti dia adalah orang-orang konglomerat. Lalu dia juga seorang penyair. Dia datang ke pasar Ukaz lalu memberikan nasihat, ayuhan nas, man asya mata. Siapa yang pernah hidup pasti akan mati. Itu syair dia. Itu menunjukkan ketulusan hatinya, itu menunjukkan kebenaran akidahnya, itu menunjukkan bahasanya dia adalah penganut agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa man mata fata, siapa yang telah meninggal dia akan hancur. Hancur lebur menjadi tanah. Wa kullu ma huwa atin, setiap perkara yang akan terjadi pasti akan terjadi. Inna fis sama'i la khabar, sesungguhnya di langit ada wahyu. Wa inna fil ardi la ibra, sesungguhnya di muka bumi ada pelajaran. Mihadun maudhu', tempat ayunan yang diletakkan. Dia katakan bumi ini ada tempat ayunan yang diletakkan, bukan suatu perkara yang tetap. Kalau ayunan kan sifatnya bergoyang. Nah, di sana dia mengetahui bahasanya bumi ini berputar. Maka dikatakan mihadun maudhu' wa saqful marfu', atap yang ditinggikan, wa nujumun tamur wa biharun la tawur aksama qasaman hatma. Nabi katakan dia telah bersumpah dengan perkara-perkara yang benar. Itu syair-syair daripada Qassan ketika sebelum datangnya Islam, menunjukkan dia adalah penganut agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ahbabillah, maka ada pendapat di sebagian kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya paman Nabi Abi Thalib itu meninggal atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ada di antara Ahlus Sunnah berpendapat paman Nabi Abu Thalib itu min ahlil jannah, termasuk pada ahli surga. Jangankan ahli sunnah menuduh, mengotori lidahnya, lancang terhadap ibu dan ayah Nabi, terhadap paman Nabi pun mereka tidak mau. Jangankan terhadap paman Nabi yang membantu dakwah Nabi, terhadap paman Nabi yang menantang dakwah Nabi sekalipun, itu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan makruh hukumnya setiap solat seseorang membaca ayat Tabbat Yadah. Maghrib Tabbat Yadah, Isya Tabbat Yadah, subuh besok Tabbat Yadah, hari Senin, Selasa, Rebu, Kamis, setiap solat jahat Tabbat Yadah Abi Lahabin wa Tabb. Makruh. Kenapa makruh? Bukankah ayat Al-Quran itu benar? Bukankah paman Nabi Abu Lahab itu penantang musuh Allah? Bukankah Al-Quran yang mengatakan celaka kedua tangan Abu Lahab? Tapi kalau sekiranya hari-hari didengar oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perasaan Nabi, hubungan Nabi dengan keluarganya?
Ketika Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam, Nabi katakan wala tasubbul amwat tu'zil ahya. Jangan kamu caci orang yang sudah meninggal dunia, nanti kamu menyakiti orang yang masih hidup. Artinya setelah Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam, Nabi katakan berhenti bicara tentang Abu Jahal, nanti terganggu perasaan anaknya. Begitu ahli sunnah berpandangan, begitu ahli sunnah bersikap, lalu muncul golongan yang mengatakan bapak ibu Nabi dalam neraka. Kemana dia punya perasaan? Nggak punya perasaan. Nah, karena nggak punya perasaan itu, maka dia nggak mengerti dengan hukum. Khair. Nah, di sini Nabi katakan siapa? Qassan. Yang pada umumnya ahli sunnah wal jamaah berpendapat orang yang hidup di zaman fatrah itu selamat daripada azab Allah. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, hadis sahih diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, rahimallahu Lutan ya'wi ila ruknin syadid wa ma ba'asallahu ba'dahu nabiyya illa wa huwa fi sarwatin min qaumi. Semoga merahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut itu adalah putra dari Haran. Ada mengatakan Harun, ada mengatakan Haran. Haran atau Harun itu adalah saudara kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti Nabi Lut itu adalah keponakan Nabi Ibrahim. Mereka hidup sezaman. Nabi Ibrahim di Palestina, Nabi Lut di Babel, Bangka Belitung, Babilonia. Jadi ketika malaikat mau menghancurkan kaum Nabi Lut, mampir dulu di tempat Nabi Ibrahim alaihissalam. Rahimallahu Lutan, semoga merahmati oleh Allah akan Nabi Lut alaihissalam, ya'wi, yang ia mengambil tempat kepada ruknin syadid. Ruknin syadid mana dasarnya adalah tiang yang kokoh. Ruknin tiang, ada juga mana pojok. Rukun Yamani, rukun Syami, sudut Ka'bah, itu rukun. Ada juga mana tiang syadid yang kokoh. Itu makna dari bahasanya. Penafsiran hadisnya adalah ruknun syadid itu adalah keluarga yang dipandang masyarakat. Ruknin syadid, keluarga yang terpandang, yaitu ketika Nabi Lut alaihissalam meminta perlindungan kepada keluarganya yang dihormati di tempat tersebut, yaitu dari jalur ayah. Nabi SAW berdakwah juga bersandar kepada ruknin syadid di bawah perlindungan paman beliau Abu Talib. Masyarakat Makkah tidak berani membuat satu keputusan yang menyakiti Sayyidina Rasul SAW secara berlebihan, karena memandang sang paman Abu Talib dan memandang kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi ketika dua orang ini telah meninggal dunia, mereka bebas untuk menyakiti Sayyidina Rasul SAW. Itulah yang membuat kesedihan Sayyidina Nabi.
akhirnya dimi'rajkan, diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj. Doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang berbunyi, Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Hadis dhaif yang kita baca minggu lalu, Ar-Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadan syahru ummati. Hadis dhaif, bukan hadis palsu. Rajab itu bulan aku, kata Allah. Sya'ban bulan Rasulullah, kemudian Ramadan bulan umat. Maka untuk Ramadan Nabi sudah mulai berdoa di bulan Rajab. Maknanya adalah setelah masuk bulan Rajab sudah mulai persiapan Ramadan. Nanti datang bulan Sya'ban, itu persiapan untuk Ramadan sudah semakin ketat, sehingga dikatakan tidak ada Nabi puasa sunnah sebulan penuh kecuali bulan Sya'ban. Itu persiapan yang dilakukan oleh Sayyidina Rasul menghadapi bulan Ramadan. Jadi Nabi Lut alaihi salam itu ya'wi ila ruknin syadid. Beliau meminta perlindungan untuk penyebaran dakwah kepada keluarga yang dihormati di tempat tersebut. Maka kalau sekiranya ada sejenis pemikiran, ada sejenis pendapat, kalau kita datang kepada satu tempat lalu kita minta dukungan dulu daripada orang yang berpengaruh di tempat tersebut, itu salah satu metode dakwah. Itu salah satu fikih dakwah para nabi. Dan dikatakan harap makhluk, tergantung sama Allah. Allah yang menggerakkan hatinya. Masuk saja dakwah langsung, tanpa memandang bulu siapa yang terhormat, siapa yang tidak dihormati. Kenapa kamu datang sama orang tersebut? Apakah tidak cukup Allah memberikan perlindungan? Itu kan ilmu akidah dibuat sebagai ilmu pengamalan. Akidahnya memang begitu, tapi pengamalannya coba lihat. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan posisi pamannya. Nabi Lut alaihi salam ya'wi ila ruknin syadid, memanfaatkan posisi keluarganya yang terhormat di tempat tersebut. Apa kata mereka? Kalau bukan memandang keluargamu, sudah kami usir kamu di kampung ini. Maknanya melakukan pendekatan dalam misi dakwah kepada orang-orang yang terhormat di sebuah tempat, itu bagian daripada metode dakwah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Itu maka masuk situ khususi dulu deh. Kemen tancap saya. Wa ma ba'atsallahu ba'dahu nabiyya, dan tidak mengutus oleh Allah. Wa ma ba'asahullahu, dan tidak mengutus oleh Allah ba'dahu, setelahnya Nabi Lut alaihi salam, nabiyan, akan seorang nabi pun, illa, kecuali wa huwa hal, padahal dianya nabi setelah Nabi Daud, setelah Nabi Lut, fi sarwatin min qaumi. Sarwatin ay kasratin wa man'atin, dalam kasrah wa man'ah, gangguan. Nah, sarwatin gangguan yang banyak, min qaumihi, dari kaumnya. Jadi Nabi setelah Nabi Lut alaihissalam itu kaumnya leluasa mengganggunya. Nabi Zakaria digergaji, bahkan
Diceritakan dalam Al-Quran, Bani Israel itu suku bangsa yang paling banyak membunuh para anbiya. Nabi dibunuh, Nabi diejek. Kenapa mereka leluasa melakukan hal tersebut? Karena tidak punya ruknin syadid. Maka istimewa Nabi Lut alaihissalam, karena di tempat dia berdakwah, dia punya ruknin syadid, tempat di mana dia bisa bersandar, bisa mendapatkan perlindungan daripada kaumnya. Nah, hadis sahih. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, rahimallahu himyar, semoga merahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan suku Himyar. Ketika disebut suku Himyar, apa yang antum ingat? Nah, apa yang diingat? Alif lam diganti dengan mim. Jadi suku Himyar itu bahasanya alif lam itu diganti dengan mim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pokoknya asal ada alif lam itu diganti dengan mim. Itu suku Himyar. Maka suku Himyar mendapatkan doa daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahimallahu Himyar, semoga Allah rahmati suku Himyar. Afwahuhum salam, mulut-mulut mereka itu mengeluarkan salam. Wa aidihim ta'am, tangan-tangan mereka adalah makanan. Wa hum, mereka adalah ahlu amnin wa iman, ahli aman dan ahli iman. Ini salah satu suku Arab yang memiliki ciri khas bahasa sendiri, itu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulut mereka salam, tidak ada caci makian. Yang ada adalah bahasa santun, bahasa kesopanan, bahasa menyejukkan telinga, menyejukkan hati, bahasa perdamaian. Pokoknya yang keluar dari mulut-mulut mereka itu bahasa-bahasa yang bagus. Kemudian di tangan-tangan mereka makanan. Asal jumpa makan. Berkunjung ke rumah dia mesti makan. Kalau nggak makan katanya nggak boleh datang. Itu ada sebagian tempat. Padahal di seluruh tempat ada sebahagian daerah yang memiliki kebiasaan seperti itu. Pokoknya mesti makan. Ada tamu naik rumah makan. Mesti naik rumah dan makan. Wa aidihim ta'am. Mereka itu adalah ahli aman dan iman. Maksud daripada ahli aman adalah ketika seseorang memintakan perlindungan kepada mereka untuk jaminan keamanan, maka mereka akan melindungi dan akan mereka memberikan keamanan. Kalau hidup dan ditinggal di tempat mereka akan aman. Ada juga di sebuah tempat yang hidup di tengah-tengah mereka tidak ada keamanan. Nggak ada keamanan. Motor nggak boleh di luar. Asal di luar hilang. Kalau nggak motornya hilang, rodanya bisa hilang. Itu kan ada juga satu daerah. Bahkan ada dulu, masih dah lama ceritanya, di satu pondok pesantren, dulu zaman masak pakai kompor minyak, itu selesai masak minyaknya dimasukkan dalam botol. Nanti mau masak masukkan lagi dalam kompor.
Selesai masak, salin lagi dalam botol, masukkan dalam peti, dikunci. Nah, itu kan nggak aman di situ. Sampai tahap itu. Dan ada sebuah tempat sampai ember WC di borgol, pakai besi, rantai. Kami jalan ke Malaysia, ember WC dirantai di pondok pesantren. Sebenarnya di sini masih dirantai juga. Dia bilang ember WC jangan dibawa keluar, keluar juga. Nah, tapi kita nggak sampai tahap dirantai. Nah, tapi kalau tinggal di tempat ahlul Yaman, maaf, suku Himyar itu aman, sendal aman, kendaraan aman, makanan aman, semua serba aman, karena mereka memiliki iman. Jadi mereka ahlul amnin wa imanin. Hadis Hasan riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Azan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan hadis 4417. Nabi SAW bersabda dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, rahimallahu khurafah. Semoga Allah rahmati si khurafah. Innahu, sesungguhnya khurafah, karena ada ia rajulan salihah, laki-laki yang soleh. Di dalam Sunan At-Tirmizi diriwayatkan sebuah hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika Nabi menyampaikan cerita-cerita di tengah-tengah istri-istrinya, maka Nabi menyebutkan satu kisah. Lalu istrinya menanggapi dengan ucapan ka'annahu hadisu khurafah. Kayak ini cerita khurafat ini. Pernah dengar bahasa khurafat? Apa itu bahasa khurafat? Mana asal usul khurafat? Jangan dibuat itu khurafat. Itu cerita-cerita khurafat. Khurafat itu asal usulnya adalah nama dari laki-laki soleh. Nabi bersabda, "At-tadri ma khurafah?" Apakah kalian tahu apa itu khurafah? Lalu Nabi katakan, khurafah itu adalah salah seorang daripada suku Azrah. Dia ditangkap oleh jin selama setahun. Hilang dia di permukaan bumi, hilang di peredaran masyarakat selama setahun. Kemudian dia kembali muncul. Ketika dia kembali, lalu dia bercerita dengan cerita-cerita aneh yang dia lihat di alam jin. Maka orang katakan itu cerita khurafat. Itu asal mula pada khurafat. Misalnya mata kena cabai, orang tua suruh cuci jempol kaki. Kita katakan khurafat itu. Masa mata yang kena cabai, jempol suruh cuci. Dulu ketika hujan petir, orang tua suruh ikatkan sapu di tiang tengah rumah. Kita katakan khurafat. Nggak tahu dalilnya, kenapa hubungan petir sama tangkai sapu. Ternyata itu khurafat itu nama seseorang. Dan bahasa itu sudah dibahasakan di zaman Rasul. Ketika Nabi bercerita tentang cerita yang susah dicerna oleh istrinya, Nabi bilang itu kan cerita khurafat. Maaf, istri Nabi katakan itu kan cerita khurafat.
Lalu Nabi katakan, tahukah kalian khurafat itu siapa? Khurafat itu nama seorang laki-laki dari suku Azrah yang hilang lenyap selama setahun, diculik oleh jin. Mungkin kalau antum tinggal di zaman kuno, itu di kampung-kampung ada orang hilang semalam, anaknya hilang, entah kemana, terjumpa di tengah pohon bambu. Nggak mungkin lah orang masuk ke tengah pohon bambu. Dikeluarkan, dipotong bambunya bisa keluar, tapi dia bisa masuk di tengah itu. Nah, itu jin yang bawa. Jadi bahasa diculik oleh jin itu benar, dan itu cerita yang diakui oleh Sayyidina Rasul SAW. Jadi bukan sahabat, laki-laki yang bernama Khurafah itu diculik oleh jin selama 1 tahun. Jadi nggak pernah berjumpa, di mana saja nggak pernah dia jumpa. Dia pun nggak pernah jumpa dengan siapa-siapa. Tuh, hati-hati, jangan sendiri. Tidur jangan sendiri-sendiri. Ke WC malam bangunin kawan. Takut antum diculik selama setahun. Nanti pulang nanti ceritanya aneh-aneh. Cerita alam jin. Nah, Nabi katakan khurafat itu adalah laki-laki yang soleh. Jadi kalau laki-laki soleh itu tidak berarti dia tidak bisa diculik oleh jin. Kalaulah dia bukan laki-laki yang soleh, mungkin setelah pulang diculik oleh jin bisa jadi dukun dia. Dia tahu cerita-cerita gaib. Seperti pemanfaatan yang digunakan oleh pembuat anak sapi Musa Samiri. Dia memanfaatkan kehidupan dia bersama malaikat Jibril alaihissalam. Dia buat anak sapi dari emas, dia ambil bekas telapak kaki kuda malaikat Jibril, masukkan dalam mulut patung sapi sehingga mulutnya bisa bergerak. Nah, itu kalau yang sesat, dia memanfaatkan untuk menyesatkan. Kalaulah khurafah ini orang yang tidak soleh, maka setahun dia hidup di lingkungan jin, bisa jadi dukun besar ya. Tapi karena dia laki-laki soleh, dia tidak terpengaruh di alam jin. Nah, jadi kalau ada cerita-cerita yang tidak masuk akal lalu dibahasakan itu adalah cerita khurafat, itu adalah buah bibir orang-orang dulu. Karena yang membuat cerita-cerita aneh yang tidak masuk akal itu penemunya adalah khurafah namanya. Sama dengan sekarang, kita jumpa harta di mana-mana dalam tanah namanya karun, harta karun. Padahal karun hartanya nggak sampai ke sini, tapi sudah dibahasakan tuh harta karun. Karena orang tahu harta yang tenggelam ke perut bumi dengan jumlah yang besar itu punya karun. Padahal tenggelamnya di mana? Di Mesir. Nah, tapi jumpanya di tempat kita. Tetap aja punya nama di harta karun. Nah, begitu juga dengan bahasa khurafah tadi. Pencetus cerita aneh itu adalah khurafah. Dia nggak bohong. Dia bercerita di pengalaman dia selama diculik oleh jin 1 tahun. Tapi karena semua omongan cerita dia aneh, orang bilang tuh cerita si khurafah itu. Sehingga jadi buah bibir sekarang. Kalau ada cerita nggak masuk akal, tuh bilang khurafat. Sama yang azan disebut dengan Bilal. Azan itu Bilal. Siapa Bilal? Karena yang pertama kali azan adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Itu juga dalam ilmu keduniaan. Kalau di kampung aqua, setiap air minum aqua. Nggak tahu deh merek, yang penting aqua semuanya. Itu bahasa. Naam.
Hadis berikutnya dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sunan Ibnu Majah, rahimallahul ansar, semoga merahmati oleh Allah akan orang-orang Ansar, wa abna al ansar, dan anak-anak orang Ansar, wa abna'il ansar, dan anak-anak dari anak-anak orang Ansar. 3 keturunan, 3 generasi mendapatkan doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbul ansar minal iman, bughdul ansar minan nifaq. Mencintai orang-orang Ansar bahagian dari iman, yang benci kepada orang Ansar bahagian daripada munafik. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, terima oleh kalian kebaikan-kebaikan orang Ansar, maafkan oleh kalian kesalahan-kesalahannya. Nah, dalam hadis ini kita mesti menyikapi ketika sempat berziarah ke Madinah. Mungkin kita tidak tahu siapa yang kita jumpai di Madinah. Yang jelas orang Ansar, mereka keturunan orang Ansar. Maka ketika berada di Madinah, ada orang agak kasar mungkin kita tersakiti, mungkin kita terdorong, berdesak-desakan, maafin saja. Tanamkan mahabbah, jangan pernah membenci, karena bisa saja yang duduk di samping kita itu adalah keturunan orang-orang Ansar. Mereka adalah orang yang mendapatkan, adalah orang yang disebutkan dalam hadis Nabi, mencintai mereka itu tanda daripada keimanan. Apakah antum mencintai orang Ansar? Sebutkan 2 nama dari sahabat Ansar. Habibullah, Habib Zaki. 2 nama sahabat Ansar. Mana mau dibilang mencintai? Tidak tahu. Sultan Babilonia. Perlu baca sejarah, perlu baca biografi sahabat-sahabat Ansar. Sahabat yang sekedudukan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di kalangan muhajirin, dan dia pemimpin teratas, tertinggi di kalangan Ansar adalah sahabat Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Ketika beliau meninggal dunia, Nabi SAW bersabda, ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'din, bergoncang arsy Allah karena meninggalnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, rahimallah, Fatih rahimahullah, semoga dirahmati oleh Allah, al-mutakhallilin, orang-orang yang menyela-nyelangi, laki-laki yang menyela-nyelangi, wal mutakhallilat, dan wanita-wanita yang menyela-nyelangi. Semoga Allah rahmati laki-laki yang menyela-nyelangi dan wanita-wanita yang menyela-nyelangi. Belum bisa dipahami, lihat hadis berikutnya. Rahimallahu, semoga merahmati oleh Allah, al-mutakhallilin, orang-orang yang menyela-nyelangi, min ummati, dari umatku, fil wudu'i, di dalam berwudu, wat ta'ami, dan makan. Itu sudah mulai terang hadisnya, waktu wudu dan makan. Nabil Ghani, apa yang sunnah disela-selangi ketika berwudu?
Anak jari apa lagi? Hah? Jenggot. Jadi Allah rahmati orang-orang yang menyela-nyelangi ketika berwudu, itu anak jari tangan dan anak jari kaki. Menyela-nyelangi anak jari tangan dengan cara memtasbik. Innalillah. Diselangi, ditasbik. Kalau kita mendulukan tangan kanan, tasbik, siram, masukkan anak jari, gosok. Yang kiri juga digosok. Ini mendapatkan doa rahmat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak jari kaki, dalam kitab fikih menggunakan kelingking tangan kiri dimasukkan daripada jari kelingking tangan kanan, jari kelingking kaki kanan berurut sampai ke kelingking kiri. Ini kalau wuduknya duduk. Kalau berdiri jangan pula antum angkat kaki, antum selang-selangi di bawah. Lepas itu dijahit kepala. Karena terpleset. Jadi sunnahnya wudhu, duduk. Tapi kalau enggak duduk, cukup diselang-selangi dari atas supaya tidak membahayakan. Kemudian yang kedua adalah jenggot. Sunnah diselang-selangi kalau jenggotnya tebal. Wajib diselang-selangi kalau jenggotnya tipis. Bagaimana ukuran tebal dan tipis jenggot? Dilihat dari jarak 1 meter sampai 1,5 meter. Kita tatap ke jenggotnya, nampak enggak kulit di celah-celah jenggot? Kalau enggak nampak berarti tebal. Kalau nampak tipis. Antum tipis semua jenggotnya. Sampai dari jauh tuh enggak ada nampak jenggotnya, kulit semua nampak. Itu wajib diselang-selangi berarti. Kemudian menyela-nyelangi dalam makan. Fit-ta'am apa maksudnya? Pakai obeng gigi. Itu sunnah. Hadis hasan. Mendapatkan doa daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, selesai makan gunakan lidi, tusuk gigi, kemudian diselang-selangi celah-celah yang ada di gigi. Nanti ketika dia tertawa ada cabai di situ. Ketika sholat keluar daging ayam tadi, batal sholat. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, malaikat tidak mendoakan orang sholat yang di celah-celah giginya ada makanan. Tidak didoakan. Kenapa enggak didoakan? Karena orang itu tidak menjaga kebersihan. Masa bicara dengan Allah giginya masih bercabai, ada di celah-celahnya nasi, maka sunnah untuk diselang-selangi. Setiap rumah makan Padang ada lidinya. Kalau nggak ada lidinya berarti nggak sah jadi rumah makan Padang. Karena adatnya bahasa Sara. Tahu hadis itu dulu dia. Itu salah satu rukun daripada rumah makan. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, rahimallahu mutasarwilati minan nisa. Semoga merahmati oleh Allah perempuan-perempuan yang memakai celana minan nisa'i dari kalangan wanita. Ini dalam bahasanya mesti begitu ditafsirkan. Mutasarwilat jamak muannas, di belakangnya sudah ada wanita lagi. Perempuan-perempuan yang pakai celana dari wanita. Kan aneh itu. Perempuan-perempuan yang pakai celana dari wanita. Nah, kalau sudah ada minan nisa'nya, maka terjemahan untuk umum orang-orang pakai celana saja. Karena membingungkan. Tapi menurut kaidah nahwu mesti dipahami itu wanita. Semoga Allah rahmati orang-orang yang memakai celana dari wanita. Apa maksud dari hadis ini? Apakah hadis ini menganjurkan wanita pakai celana?
Apakah hadis ini menganjurkan wanita pakai celana? Iya atau enggak? Iya. Tapi bukan hanya pakai celana. Celana yang ada dalam rok, bukan celana saja. Nah, ini ada hadis ini. Bukan haram wanita pakai celana, justru dianjurkan. Mendapatkan doa langsung pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai dia di pondok enggak pakai rok lagi, pakai celana kemana-mana. Ada hadisnya. Hadisnya bukan demikian. Hadisnya adalah celana dalam sarung, celana dalam baju, celana dalam rok, celana yang ditutupi dengan pakaian yang tidak menampakkan lekuk badannya. Kenapa hadis ini Nabi riwayatkan? Ketika salah seorang wanita terjatuh dari kudanya, dari kendaraan ontanya, Nabi secara langsung memalingkan pandangannya, langsung begitu. Kata sahabat, ya Rasulullah, dia pakai celana. Rahimallahu mra'an rahimallahu mutasarwilat minan nisa. Semoga Allah rahmati wanita-wanita yang pakai celana. Karena ketika dia terjatuh, ketika dia naik angkot, turun mobil, naik motor, dia singkapkan bagian luar dari pakaiannya, tapi tetap tertutup auratnya. Dia terpeleset dan jatuh, dia tidak akan terlihat auratnya. Di zaman Nabi SAW ada salah seorang wanita yang penderita penyakit ayan. Ketika ayannya datang, dia enggak tahu diri. Maka dia berdoa kepada Rasul, ya Rasulullah, doakan saya supaya sembuh. Nabi bersabda, atasbiru walakil jannah. Kalau kamu sabar, kamu masuk surga. Atau aku doakan kamu akan sembuh. Pilih yang mana? Biarkan sakit begitu, nanti dijamin surga. Atau didoakan akan sembuh. Kalau antum diberikan pilihan, pilih yang mana? Yang betul. Sahabiah katakan, sabar-sabar saja wahai Nabi, enggak masalah bilang orang gila. Ayan. Tapi tolong doakan saya ketika ayan saya kambuh, tetap hijab di badan saya tertutup. Padahal ketika dia ayan, nggak ada dosa dia terbuka aurat, karena dia nggak sadarkan diri. Tapi dalam kondisi seperti itu pun berdoa kepada Rasul supaya auratnya tetap tertutup. Maka setiap kali ayannya datang, tidak pernah auratnya terbuka. Itu orang ayan di zaman Nabi. Nah, zaman sekarang orang waras saja terbuka, apalagi orang ayan. Terakhir, Nabi SAW bersabda, rahimallahu mra'an iktasaba thayyiban wa anfaqa qasdan wa qaddama fadlan yaumi fakrin. Semoga Allah rahmati seseorang iktasaba thayyiban, yang mengusahakan rezeki yang baik. Semoga Allah rahmati imra'an, seseorang iktasaba, yang mengusahakan thayyiban, rezeki yang baik. Wa anfaqa qasdan, dan menginfakkan secara sederhana. Wa anfaqa qasdan, dan menginfakkan secara sederhana. Wa qaddama fadlan, dan mengutamakan kelebihan dari kebutuhannya. Fadlan, kelebihan dari kebutuhannya. Liyaumi fakrih, untuk hari kefakirannya. Wa hajatih, dan hari kebutuhannya. Maka dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, ada satu dosa yang tidak bisa diampuni dengan solat, dosa itu tidak bisa diampuni dengan puasa, dosa itu tidak bisa diampuni dengan sedekah,
dosa itu tidak bisa diampuni dengan istighfar, tapi dosa itu hanya bisa diampuni dengan sulitnya mencari rezeki. Ada dosa yang begitu, sehingga sulitnya mendapatkan rezeki itu adalah anugerah pengampunan dosa. Jadi kalau ketemu rezeki yang sulit, hadis ini dihadirkan dalam hati. Semoga Allah ampunkan dosa saya dengan sulitnya mencari nafkah. Bahkan Nabi SAW mendoakan orang yang selalu mengusahakan rezeki yang halal, rezeki yang baik. Jadi usahanya umat baginda Rasul itu mendapatkan doa daripada Rasul SAW. Yang penting dalam usaha, dia berkomitmen untuk mencari yang halal dan yang baik. Kemudian diinfakkan secara qasda. Apa makna infak secara qasda? Memberikan sumbangan, memberikan bantuan dengan cara perhitungan yang benar, sederhana. Jadi ada standar perhitungannya. Apa maksudnya? Jangan sampai, tapi kalau ini dah makam tertentu ya. Kalau makam khusus itu lain lagi. Makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari sahabat saja cuma ada satu yang punya makam itu, yaitu menginfakkan seluruh hartanya 100%. Di dalam tausiah bisa disampaikan, di dalam bayan penyemangat bisa disampaikan, tapi dalam pengamalan tidak bisa diamalkan. Itu hanya motivasi, tidak bisa diamalkan. Jangankan kita yang mau mengamalkan di akhir zaman, kalangan sahabat saja yang mampu sampai kepada makam Sayyidina Abu Bakar hanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar nggak mampu. Berapa kali Sayyidina Umar pengen berusaha mengalahkan Sayyidina Abu Bakar dalam amal? Pernah mampu? Enggak pernah mampu. Jadi ketika hal itu disampaikan kepada kita di akhir zaman, itu sebagai gambaran, bukan ittiba. Nah, kita nggak bisa ittiba. Ismail sumbangkan semuanya, Allah dan Rasul ada. Nggak bisa. Hanya Sayyidina Abu Bakar yang bisa. Sayyidina Umar nggak bisa, Sayyidina Utsman nggak bisa, Sayyidina Ali nggak bisa. Kalau ada Umar akhir zaman, dia jual semua asetnya, sumbangan fisabilillah, dia cari tempat sederhana, kompor dijual, dia masak pakai kayu dan sebagainya. Itu dia akan tewas di tengah jalan. Kenapa? Dia naik pada posisi yang bukan tempat dia di situ. Maka tempat bagi umat akhir zaman, bukan umat akhir zaman, tempat bagi umumiyat, umum umat baginda Rasul SAW adalah anfaqa qasdan, memberi infak, memberikan sumbangan secara qasda. Apa maksud qasda? Kalau dia pengusaha, dia mesti punya perhitungan supaya infak dia berjalan terus. Ini usaha, dana untuk menjalankan usaha itu stabil. Jangan sampai infak yang dia keluarkan menghentikan usaha dia punya. Sumbangkan aja dah. Buang modal, sumbangkan semuanya. Lepas itu nggak ada lagi si kedainya, jual dah, sumbangkan. Nggak bisa. Nabi mendoakan orang anfaqa qasda, berinfak dengan perhitungan, bukan perhitungan dalam makna kikir, tapi perhitungan dengan makna bisa stabil dalam pengamalan infak itu sendiri, bisa stabil dalam melakukan ketaatan itu sendiri. Kemudian dia utamakan sisa dari kebutuhan hidupnya untuk hari kemiskinannya dan hari hajatnya. Ulama tafsir hadis menafsirkan ini bukan menyimpan uang untuk hari di saat dia miskin nanti. Seolah-olah pemahamannya begitu. Sisakan sejenis uang simpanan untuk hari yang tidak diduga, mungkin saja dia jatuh bangkrut dan sebagainya. Bisa saja ditafsirkan begitu. Tapi penafsiran menurut ulama hadis
hari fakri, hari hajati, itulah hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Jadi mengutamakan mengirim sebelum dia meninggal. Qaddama artinya mengirim di depan, mengirim sebelum dia meninggal ke akhirat kebutuhan ketika hari dia berada. Hari itu sangat fakir dan sangat berhajat kepada infak yang dia berikan. Demikian insyaallah. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Hadis tadi di zaman Rasulullah Sahabat memberikan ayat kalau dia bersabar dijamin masuk surga. Bagaimana kalau di zaman sekarang ada orang yang ayam kalau bersabar apakah masih dijamin masuk surga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kepada satu sahabat, kepada dua sahabat, kepada kelompok tertentu, menurut kaidah usul mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi laisa bi khususis sabab. Jadi perhitungan dalam teks hadis itu adalah umum lafaz, tidak melihat kepada sebab periatan pada hadis tersebut. Illa ma dallad dalilu ala takhsisihi, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan khusus hadis tersebut. Seperti hadis ketika seorang sahabat menyembelih kambingnya sebelum Idul Adha dilaksanakan. Lalu Nabi sabdakan itu lahmun akal, daging makan, bukan daging korban. Enggak sah korban kamu kalau sembelih sebelum sholat. Ya Rasul, saya enggak punya lagi. Yang saya punya cuma anak kambing. Tapi anak kambing itu lumayan bagus. Nabi bersabda, untuk kamu cukup anak kambing itu dikorbankan, tidak bagi orang setelahmu. Nah, itu baru hadisnya khusus untuk sahabat itu. Tapi hadis yang tadi, kalau kamu bersabar kamu dapat surga, kalau mau saya doakan kamu akan sembuh. Maka ulama usul berdasarkan kaidah usul fikih, hadis itu am. Jadi siapa saja yang bersabar atas penyakit ayan yang dia derita, mengharap keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan surga. Bahkan musibah apa saja, kalau dia bersabar atas hal tersebut, maka tiada balasan yang Allah ridhai kecuali pada surga. Nabi bersabda, tidaklah saya, dalam hadis kudusi kata Allah, tidaklah saya mengambil pemandangan daripada hamba-hambaku kecuali aku akan memberikan balasan surga kalau dia bersabar. Jadi hadis itu khusus lafaznya, tapi am hukumnya. Maknanya orang yang bersabar di atas penyakit apa saja, bukan hanya ayan, penyakit buta, penyakit tuli, penyakit gatal itu masuk. Dia bersabar, maka dia akan mendapatkan surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujungnya kalau kamu mau saya doakan akan sembuh. Nah, ini apakah berlaku di zaman Nabi ataukah masih berlaku di zaman sekarang? Kalau mau saya akan doakan kamu akan sembuh. Apakah hadis ini masih berlaku sampai sekarang ataukah itu khusus untuk zaman Nabi saja? Hah? Tafakuh itu nanti dipahami. Untuk khusus zaman Nabi saja, karena Nabi enggak hidup hari ini. Allah. Kalau kita lengkapi dengan hadis yang lain, maka hadis itu tetap berlaku sampai zaman sekarang. Mana hadis yang lain? Ketika seseorang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doakan saya supaya saya bisa melihat."
Apa Nabi lakukan waktu itu? Apa Nabi lakukan? Apa Nabi lakukan? Sudah dibaca hadisnya? Apa yang Nabi perintahkan? Nabi tidak doakan laki-laki itu, tapi Nabi doakan, Nabi ajarkan satu doa, yang doa itu dibaca oleh laki-laki tersebut bertawasul dengan nama Rasul SAW, maka laki-laki itu sembuh. Coba pikir sejenak, kenapa enggak Nabi langsung doakan? Kalau Nabi enggak perlu didoakan, diludahkan pun sembuh. Lalu Nabi kenapa mengajarkan hanya doa? Karena doa itu bukan hanya untuk sahabat, tapi untuk umat akhir zaman. Berarti bertawasul kesembuhan dengan nama Nabi itu salah satu daripada cara berdoa. Tapi mereka bilang tawasul nggak boleh dengan Nabi. Boleh terwasul dengan Nabi kalau Nabi hidup. Kalau Nabi sudah meninggal nggak boleh. Mereka punya dalil juga. Dalilnya ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika kemarau panjang di Madinah, Sayyidina Umar bertawasul supaya hujan turun dengan keberkahan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Ya Allah, ini atawassalu ilaika bi ammi nabiyika Abbas. Saya bertawasul kepadamu dengan paman nabimu, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Hadis itu yang mereka baca, lalu mereka simpulkan kalau Nabi sudah meninggal dunia tidak boleh lagi tawasul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka selawat yang berbunyi tawasul itu enggak boleh. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu. Kata salafi haram, syirik. Kenapa? Tawasul dengan Nabi yang sudah meninggal dunia. Enggak boleh. Sayyidina Umar saja tawasul dengan paman Nabi setelah Nabi meninggal dunia. Ulama ahli sunnah dengan mata batinnya menjawab, bagi kami Nabi itu tidak pernah meninggal dunia, tetap hidup di dalam hati kami. Bagi kalianlah Nabi yang sudah meninggal, hanya maulid Rasul juga haram. Itu jawaban kasarnya. Nah, jawaban ilmiahnya adalah para syuhada dan menurut ayat Al-Quranul Karim hidup atau meninggal? Hidup dalam kubur. Wahum yurzakun. Syuhada saja hidup dalam kubur. Bagaimana Nabi? Dalam sebuah hadis, al-anbiya ahya'u fi kuburihim. Para nabi itu hidup di kubur mereka. Bahkan dalam salat saja kita tidak ucapkan assalamu alayka alaihin nabi, tapi langsung alaika, assalamu alayka ayuhan nabi. Itu maknanya Nabi itu hidup di dalam hati para pecintanya. Jadi bertawasul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hidup dan setelah meninggal sama saja. Kalaulah tidak sama, tidak mungkin Nabi ajarkan doa tadi kepada sahabat itu. Karena doa itu bakalan dipakai oleh umat nanti akhir zaman. Kalau dipakai oleh umat oleh akhir zaman nantinya, berarti umat akan tawasul dengan Nabi yang sudah meninggal dunia dan hukumnya dosa. Tapi kalau mereka berpikir sejenak, Nabi ajarkan satu doa tawasul yang Nabi akan tahu doa itu akan dipakai oleh umat setelahnya. Berarti Nabi sudah memberi izin bertawasul dengan Nabi ketika beliau sudah meninggal sekalipun. Dalilnya doa itu. Maka ujung daripada hadis tersebut, kalau kamu bersabar, kamu akan masuk surga. Kalau kamu mau saya doakan, saya akan doakan kamu dan kamu akan sembuh. Bagaimana cara mendoakan padahal Nabi sudah meninggal dunia? Dijawab dengan hadis tawasul, doa yang Nabi ajarkan kepada orang buta. Maka berdoa dengan tawasul kepada Rasulullah SAW itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak bersalawat pada hari Jumat. Sore hari katakan, ya Allah, dengan keberkahan selawat dan tawasul dengan Nabi-Mu, mudahkan saya menghafal Al-Quran, mudahkan memahami hukum agama, mudahkan mengamalkan agama. Itu akan cepat terijabah ketika kita bertawasul bijahin Nabi Mustafa
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya Allah. Habis insyaallah Rabu majelis Rabu malam tetap jalan tuh bulan-bulan ke depan, walaupun kami mau pergi tetap jalan Rabu malam istiqomah. Takut nanti malaikatnya sudah turun, majlisnya nggak ada. Besok majlis mulai, mereka nggak datang lagi. Itu diserahkan kepada yang tinggal 4 kali pertemuan. Kalau untuk muzakarah, untuk mutalaah hadisnya 2 hadis dalam sehari, 6 hari dan 12 hadis, cukup untuk 1 malam. Khair insyaallah. Kita persiapan salat isya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.